Oke, halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan selamat datang di tier list mouse gaming lokal 2024 part 1. Yes, untuk tier list mouse gaming lokal 2024 ini bakal gue bikin jadi 2 part. Dan untuk yang di part 1 ini, gue mau bahas khusus yang tier list mouse gaming budget, yang artinya harganya itu ada di range sekitar 300 sampai 400 ribuan kecil aja. Untuk yang part 2-nya, which is tier list yang flagship, itu bakal gue upload di sekitar tanggal 24 sampai 25 Desember nanti. Jadi bakal deket-deket tanggal gajian ya. Jadi harusnya kalian juga enak ya, karena kalau misalnya kalian mau beli mouse dari tier list gua, itu harusnya udah ada duitnya ya kan. Nah, untuk yang tier list mouse budget, which is yang part 1 ini, harusnya gua upload di tanggal 11 Desember, yang artinya bakal pas juga sama momen 12-12. Jadi kalian yang ngincer mouse gaming budget berdasarkan tier list gua, itu harusnya bakal banyak promo dan juga voucher di tanggal 12 Desember nanti. Nah, sebelum gua masuk ke tier listnya, gua mau disclaimer dulu nih. Sama kayak tier list gua yang tahun lalu, tier list gua yang kali ini tuh semuanya berdasarkan opini gua. Memang untuk fitur-fitur, kelebihan, dan kekurangan dari masing-masing mouse ini pasti ada aja yang bersifat objektif, tapi untuk final decision gue bakal taruh mouse-nya di tier apa, itu tetap dari opini gue. Jadi, kalau misalnya kalian ada yang kurang setuju sama tier list gue, ya nggak masalah, karena memang mouse gaming itu tuh cocok-cocokan banget. Oke, sekarang kita masuk ke tier listnya ya. Di sini gue udah siapin beberapa mouse gaming lokal budget yang sebelumnya udah pernah gue cobain secara langsung, either buat daily work atau daily driver gitu ya, atau buat main game. Di sini ada Vortex series Oni R1, terus ada juga Vortex series Oni X1, terus ada juga Vortex series Ino X3, terus ada juga Pressplay Nova Pro, ada juga Pressplay Nova Ergo, ada juga Fantech Aria E, ada MYNK Gozo E, ada juga Ryunix Fujin MX2, dan ada juga Noir M1 Next yang jadi placeholder juga buat Fantech WGC 5S, karena basically dua mouse itu tuh sama persis. Nah, sebenarnya ada satu mouse lagi yang nggak ada di sini, tapi sebelumnya pernah gue review juga ya, which is Pressplay Nova V4. Tapi mouse itu udah nggak gue pegang lagi sekarang ya, karena udah gue kasih ke mantan editor gue. Sorry guys, mouse-nya udah sama gua. Dan artinya semua mouse yang ada di sini tuh punya satu kesamaan, which is untuk sensornya semuanya ini tuh pakai PAW3311. Memang ada beberapa mouse di sini yang PAW3311-nya itu udah dimodifikasi ya, tapi menurut gue pribadi sih untuk perbedaannya nggak terlalu signifikan. Kecuali yang ada di Vortex series Ino X3, which is PAW3311-nya itu udah di tune up yang cukup jauh dari PAW3311 yang biasa. Dan itu nanti bakal masuk ke penilaian gue. Nah, langsung aja kita masuk ke mouse pertama. Di sini ada yang Vortex series Oni R1, which is mouse gaming lokal dengan sensor PAW3311 yang pertama di launching di awal tahun 2024 ini. Mouse yang satu ini gue perhatiin udah beberapa kali out of stock dan restock lagi ya, jadi kayaknya tuh emang laku banget sih mouse ini. Ya mungkin juga karena selama hampir setahun dia itu satu-satunya mouse lokal gaming budget yang di range harga 300 ribuan yang shape-nya itu ergo. Walaupun dia rilis pertama dari semua mouse yang ada di tier list ini, dia juga setahu gue udah beberapa kali di-upgrade tiap kali restock. Dan yang paling recent itu upgrade di switch-nya ya, yang sekarang itu udah pakai Huano Blue Shell Blue Dot yang lifetime-nya itu up to 50 juta klik. Sebenarnya mouse ini tuh waktu awal rilis juga udah cukup mateng sih. Bobotnya masih tergolong enteng di 60-an gram, triple mode connection juga, dapat grip tape, dan sekarang juga udah di-upgrade. Overall, Oni R1 ini masih jadi salah satu mouse gaming lokal budget di harga 300 ribuan yang bisa kalian beli saat ini ya. Dan gue pribadi akan taruh dia di tier S. Loh, kok bukan SS? Nanti gue bahas. Nah, kita lanjut ke mouse kedua ya. Di sini ada mouse yang rilisnya itu kalau nggak salah nggak jauh dari si Vortex series Oni R1, yaitu si Pressplay Nova Pro. Mouse yang satu ini pas rilis cukup banyak kontroversinya ya. Tapi reaksi orang terhadap mouse ini tuh cukup justified sih kalau menurut gue ya. Karena waktu awal dia rilis itu harganya tuh ada di 400 ribuan cuy. Harga yang emang agak mahal ya buat sebuah mouse yang sensornya itu pakai PAW3311. Tapi sekarang dia itu udah turun harga jauh banget ya, di 300 ribuan aja. Udah satu price range sama mouse-mouse lain yang ada di tier list ini gitu kan. Dan overall juga sebenarnya mouse yang satu ini tuh solid banget sih. Build quality-nya bagus. Shape-nya juga cukup universal buat semua grip style, bobotnya enteng, dan ada glass fit-nya juga yang dijual terpisah. Cuman emang sayangnya dia itu switch-nya masih pakai switch yang lifetime-nya itu cuma up to 20 juta klik aja. Dan koneksinya juga masih cuma dual mode connection. Jadi gue pribadi akan taruh dia di tier A. Bagus, tapi bukan yang terbaik sih. Lanjut ke mouse selanjutnya ya. Di sini ada salah satu pendatang baru ya di skena mouse gaming lokal budget,
yaitu Ryunix Fujin MX2. Mouse yang satu ini nggak gue bikin full reviewnya ya di YouTube gue, tapi gue udah coba untuk pakai mouse ini jadi daily driver sama buat main game juga gitu kan. Dan surprisingly, mouse yang satu ini bagus cuy. Dia udah triple mode connection, bobotnya enteng, shape-nya juga enak buat semua grip ya, tergantung ukuran tangan, dan switch-nya itu udah pakai Huano TBSPD yang lifetime-nya up to 80 juta klik cuy. Nah, sebenarnya mouse ini tuh harusnya dengan gampang bisa masuk ke tier S. Tapi ada satu hal yang bikin dia itu agak turun kasta dikit, which is harganya yang agak tinggi. Ryunix Fujin MX2 ini jadi salah satu mouse gaming dengan sensor PAW3311 paling mahal yang bisa kalian temuin di market sekarang, karena dia itu harganya di 395.000, hampir 400.000 cuy. Coba aja kalau misalnya dia itu taruh harga di 360 ribuan gitu kan, itu bakal gampang banget sih masuk ke tier S-nya. Tapi karena nyatanya dia itu harganya agak tinggi, jadi gue bakal taruh dia di tier A. Oke, kita lanjut ke mouse selanjutnya dari salah satu brand lokal yang lumayan jarang keluarin mouse, tapi mereka juga sebelumnya udah pernah ngeluarin mouse juga ya, yaitu MYNK Gozo E. Mouse yang ini juga nggak sempat gue bikin full review YouTube-nya, tapi sama kayak si Ryunix Fujin MX2 ini, gue udah nyobain dia buat jadi daily driver sama buat main game juga. Dan setelah gue cobain untuk beberapa hari, oke, sebenarnya secara di atas kertas, MYNK Gozo E ini tuh sebenarnya bagus. Triple mode connection, bobotnya juga enteng, switch-nya udah pakai Huano Blue Shell Blue Dot, baterainya gede juga, tapi sayang banget, build quality-nya itu kurang cuy. Mouse ini tuh jujur kalau dipegang kerasa murah. Plastiknya tuh kerasa ringkih, jadi kurang enak gitu buat gua yang udah terbiasa sama mouse yang build quality-nya bagus. Dan dia juga harganya cukup tinggi ya, ada di 379.000, which is agak sedikit lebih mahal daripada beberapa mouse yang ada di tier list ini gitu kan. Jadi terpaksa di sini gua harus taruh dia di tier B. Tenang, bukan tier yang paling bawah kok. Dan MYNK as a brand sebenarnya bagus ya buat mouse gaming gitu kan, karena mereka itu keluarin universal grip tape sama universal glass fit yang bentuknya itu dot skates gitu. Jadi kalian bisa beli tuh grip tape sama dot skates-nya dan bisa kalian pasang di mouse kalian apapun itu mouse-nya. Tapi untuk Gozo E-nya sendiri not the best sih. Oke, kita lanjut ke mouse selanjutnya yaitu Vortex Series Oni X1. Mouse yang satu ini gue lihat juga stoknya udah cukup tipis ya, udah mulai sold out di beberapa toko dan mungkin bahkan di official store-nya juga. Ya wajar aja sih, karena dia itu salah satu dari dua mouse lokal budget yang udah pakai sensor PAW3311 dan ada charging dock-nya juga. Dan dia juga nggak cuma jualan charging dock aja ya, karena spek sama fitur lain dia juga bisa ngangkat banget sih. Dan satu hal yang refreshing banget dari mouse ini tuh shape-nya. Khususnya hump dia yang agak tinggi ya. Jadi enak buat kalian yang suka pakai palm grip. Dan jujur aja mouse lokal tahun ini tuh jarang banget ya yang shape-nya itu enak buat palm grip. Dan dia juga salah satu dari dua mouse di tier list ini yang coatingnya itu udah grippy cuy. Jadi udah enak banget coatingnya. Ya, walaupun dia itu switch-nya masih pakai switch yang lifetime-nya up to 20 juta klik aja, gua rasa sih fitur lainnya tuh bisa nutupin banget sih. Dan karena itu semua, Vortex Series Oni X1 ini bakal gua taruh di tier SS. Karena gua pribadi juga suka banget ya pakai mouse ini. Terutama karena charging dock-nya yang bener-bener convenient banget kalau sewaktu-waktu mouse-nya itu lowbat. Oke, kita lanjut ke mouse selanjutnya, yaitu Noir M1 Next. Jujur, gua nggak bisa bilang terlalu banyak soal si Noir M1 Next ini karena dia itu basically Noir M1, which is mouse yang sama yang Noir keluarin di tahun 2022, yang artinya udah 2 tahun yang lalu ya. Tapi ya sekarang dipakein sensor PAW311. Nggak ada upgrade, nggak ada perubahan yang signifikan, dan malah sekarang di downgrade karena jadi cuma dual mode connection aja. Dan di paket pembeliannya juga nggak dapat extra shell yang bolong-bolong, walaupun shellnya itu bisa dibuka. Menurut gue pribadi sih harusnya Noir nggak keluarin mouse ini sih. Karena mouse ini tuh mereka ibaratnya bikin just for the sake of having mouse yang sensornya pakai PAW311 aja. Jadi ya tier C lah. Dan artinya untuk Fantech WGC 5S juga bakal gue taruh di tier yang sama, yaitu tier C. Padahal Noir M2 mereka tuh bagus loh. Tapi mouse yang satu ini sih mengecewakan sih. Oke, kita lanjut ke mouse selanjutnya yaitu Fantech Aria E. Sebenarnya Fantech Aria E ini sama kayak si Noir M1 Next. Dia basically Fantech Aria XD7 yang lama, tapi dikasih sensor PAW3311 dan di downgrade jadi dual mode connection aja. Tapi seenggaknya si Aria E ini tetap dikasih 2 tipe shell ya. Terus bobotnya juga lebih enteng, dan switch-nya itu udah pakai Huano TBSPD. Jadi jauh lebih bisa ditoleransi lah ya. Cuman di sini kasusnya itu sama kayak si Ryunix Fujin MX2 ya. Harganya tuh agak tinggi di 399.000 yang artinya udah
tinggal 1.000 lagi buat nyampe 400.000 gitu kan. Ya memang sih dia itu satu-satunya mouse gaming lokal budget yang harganya bisa dibilang 300 ribuan yang shape-nya itu X-shape kayak gini. Dan gue tahu banget banyak orang yang suka mouse dengan shape yang kayak begini. Tapi jujur aja untuk harga 400.000 masih kurang bisa dijustify sih. Jadi gue bakal taruh mouse ini di tier B. Oke, kita lanjut ke mouse selanjutnya, which is mouse yang masih fresh ya tergolongnya, yaitu Pressplay Nova Ergo. Mouse yang satu ini datang sebagai direct kompetitornya si Vortex Series Oni R1. Shape-nya Ergo, bobotnya lebih enteng, dan triple mode connection juga. Tapi kali ini, Pressplay bisa ngalahin Vortex Series dengan naruh switch Huano TBS PD di mouse 300 ribuan yang satu ini cuy. Jadi ya, overall gue bisa bilang si Pressplay Nova Ergo ini lebih bagus lah dibanding si Vortex Series Oni R1. Dan wajar aja sih, karena Pressplay punya waktu hampir setahun buat ngeluarin mouse ini dan jadi saingannya si Oni R1 ini. Jadi gue bakal taruh si Pressplay Nova Ergo ini di tier SS. Oke, kita lanjut ke mouse selanjutnya dan bisa dibilang mouse yang paling fresh juga ya dari semua mouse yang ada di tier list ini gitu kan, yang paling baru keluarnya, which is si Vortex Series Ino X3. Gak perlu gue jelasin banyak-banyak soal mouse yang satu ini ya, karena secara di atas kertas itu dia fiturnya udah mostly ngalahin semua mouse yang ada di tier list ini cuy. Paling ya kalah cuma di nggak ada charging dock aja, sama dia itu switchnya masih pakai Huano Blue Shell Blue Dot yang lifetime-nya itu cuma up to 50 juta klik. Tapi sisanya bobotnya 40-an gram, which is bobot mouse lokal paling enteng saat ini ya. Coatingnya juga udah grippy, ada warna merah, sensor PAW3311-nya juga udah ditune up jadi setara sama PAW3335, dan shape-nya juga menurut gua salah satu shape mouse terenak yang pernah gua coba sampai sekarang cuy. Dan walaupun dengan semua yang udah gua bilang soal mouse ini, harganya itu nggak terlalu mendekati 400.000, jadi ya masih lebih murah dibanding beberapa mouse yang ada di tier list ini. Dan karena ini, gue bakal taruh si Ino X3 ini di tier SS. Terakhir nih, mouse yang nggak bisa gue pegang saat ini ya, yaitu Pressplay Nova V4. Secara overall sih, gue bisa bilang si Nova V4 ini udah solid banget. Udah triple mode connection, ada charging dock-nya, waktu restock juga upgrade sensor jadi PAW3311, dan baterainya itu gede banget. Tapi emang dia itu masih berat ya bobotnya. Dia itu bobotnya masih di 80 gram sendiri, ketika semua mouse yang ada di tier list ini, itu bobotnya udah 70 gram ke bawah. Tapi gue tahu ya, market mouse berat itu ada dan cukup gede, cuman memang kurang vokal aja sih di komunitas. Jadi karena ini, gue akan taruh si Pressplay Nova V4 itu di tier A. Oke, jadi itu dia untuk tier list mouse gaming lokal budget gua di tahun 2024 ini. Gimana? Kalian setuju nggak sama tier list ini? Coba komen di bawah. Untuk masing-masing tier di tier list ini tuh gua nggak taruh mouse-nya secara berurut ya. Jadi kalau misalnya ada mouse yang di tier SS gitu ya, nih misalnya Ino X3 sama Oni X1 ini sama-sama di tier SS, itu artinya udah tier SS aja gitu. Mereka ada di tier itu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kalau misalnya kalian mau beli berdasarkan tier list gua ini, gua mohon untuk tetap research ya. Nonton dulu untuk full reviewnya supaya seenggaknya tuh kalian punya gambaran soal mouse-nya yang lebih dalam gitu. Terutama untuk shape-nya itu cocok apa enggak sama tangan kalian. Nah, untuk tier list ini udah gue bikin dalam bentuk spreadsheet dengan penjelasan yang lebih lengkap gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat yang bentuk spreadsheetnya, itu linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah, jadi bisa langsung kalian cek aja. Dan untuk semua mouse yang gue bahas di tier list ini, juga link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi buat kalian yang mau beli langsung dari tier list ini, bisa langsung cek juga di bawah. Oke, paling segitu aja untuk tier list mouse gaming lokal budget tahun 2024 yang part 1-nya ya. Tunggu part 2-nya nanti di tanggal 24 atau 25 Desember, karena gue bakal bikin tier list yang versi flagship, sekaligus bakal ada giveaway juga cuy. Jadi makanya subscribe supaya kalian nggak kelewatan videonya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli mouse-mouse ini karena gua. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gua. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gua yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.